Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-8. Bukan main terharu hati Kui Seng. Alangkah buruknya nasib gadis ini. Rasa haru dan kasihan membuat ia memegangi pundak wanita itu dengan halus dan menghibur. Sudahlah, Nona. Aku tidak memandang rendah kepadamu dan aku berjanji akan menebusmu dari Bibi Chang. Kemudian aku akan mencarikan orang tua yang baik yang suka memungutmu sebagai anak. Adapun tentang Nona Hu Jin In, biarlah perlahan-perlahan ku carikan untukmu. Ah, Kui Kongcu, kau menumpuk budi kebaikan padaku. Ang Xiao Hua menubruk Kui Seng dan menangis sambil mendekap dada pemuda itu dengan mukanya. Kini Kui Seng tidak menolaknya, mengusap-usap rambut wanita itu dengan penuh perasaan kasihan dan sayang. Seorang putri pangeran sampai begini, pikirnya. Karena ia yakin bahwa semua sikap Nona ini bukan pura-pura, melainkan keluar dari setulusnya hati yang amat berhutang budi kepadanya, maka ia pun tidak tega untuk menolak pernyataan kasih sayangnya, apalagi memang ia amat tertarik oleh Nona yang memiliki kecantikan jarang keduanya ini. Setelah reda menangis, tanpa melepaskan pelukannya, Ang Xiao Hua berkata, suaranya mesra dan manja. Aku tertarik sekali oleh bunyi sulingmu, Kui Koko, kuharap kau suka mengajarku. Hati Kui Seng berdebar sebutan Kongcu, tuan muda, berubah menjadi Koko, kakanda ini. Sulingku remuk oleh si Wesio Jahanam. Jawabnya, masih mengagumi rambut hitam halus panjang dan harum itu. Di sebelah barat telaga ada penjual suling yang baik, biarlah kusuruh pelayan membeli untukmu. Tak usah. Biarlah ku beli sendiri besok. Memilih sebuah suling bukanlah sembarangan, harus dicoba dulu. Malam itu merupakan malam yang amat mesra bagi Kui Seng, akan tetapi juga malam yang menimbulkan kasihan di hatinya terhadap Ang Xiao Hua. Rasa kasihan yang tentu dengan mudah akan menggelimpang menjadi rasa cinta kalau saja ia tidak teringat bahwa Nona ini adalah seorang pelacur. Di lain pihak, sama sekali tidaklah aneh kalau Ang Xiao Hua Hu Qian jatuh cinta kepada Kui Seng karena selama hidupnya, baru sekarang ia bertemu dengan pemuda yang tidak memandangnya sebagai seorang pelacur yang hina. Biasanya, laki-laki yang manapun juga hanya akan menganggap ia sebagai barang permainan, yang datang kepadanya dengan kandungan nafsu dan mengharapkan kesenangan dan hiburan daripadanya. Akan tetapi Kui Seng ini berbeda sekali, pemuda tampan ini menolongnya tanpa pamrih, menganggapnya manusia terhormat, maka sekaligus hatinya jatuh dan tidak mengherankan kalau dia dengan rela menyerahkan jiwa raga kepada Kui Seng dan mengharapkan untuk dapat melayani pemuda itu selama hidupnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kui Seng berpamit kepada Ang Xiao Hua yang masih setengah tidur di atas pembaringan. Moi moi, aku pergi dulu hendak mencari suling yang baik. Dengan mata masih setengah meram, Ang Xiao Hua mengembangkan kedua lengannya yang berkulit putih halus ke arah Kui Seng, lalu berkata, suaranya mesra dan penuh cinta kasih, Kui Koko, jangan kau tinggalkan aku lagi. Kui Seng merasa terharu sekali. Ia merasa yakin akan perasaan cinta wanita ini kepadanya. Untuk sejenak jari-jari tangan mereka saling cengkeram, lalu Kui Seng melepaskannya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, moi moi. Aku takkan meninggalkanmu begitu saja sebelum kau pandai bersuling. Entah mengapa ia sendiri tidak tahu, pagi itu Kui Seng merasa gembira sekali. Lenyap sudah rasa lelah dan lemah sebagai akibat pertandingan mati-matian melawan Ban Pilo Chia. Sinar matahari pagi yang menyoroti permukaan air telaga dan pohon-pohon di sekitarnya, tampak amat indah menyegarkan. Suara kicau burung pagi amat sedap, tidak seperti biasanya.
Dan pemuda ini tersenyum, matanya bersinar-sinar, dan kedua pipinya menjadi kemerahan, bibirnya tersenyum aneh kalau ia teringat pada Ang Xiao Hua. Ia harus mencari suling yang baik, tidak saja yang baik suaranya, akan tetapi juga yang memenuhi syarat untuk menjadi senjata. Bambu yang pilihan tua dan kering betul. Benar seperti dikatakan Ang Xiao Hua, di sebelah barat telaga itu terdapat seorang penjual suling buatannya sendiri. Akan tetapi Kui Seng kecewa melihat bahwa biarpun pembuatannya amat halus, namun bahannya terbuat daripada bambu biasa saja. Saya mempunyai sebatang bambu berbintik hitam yang biasa disebut bambu berbintik hitam, Kongju. Bambu itu saya beli mahal dari seorang perantau di lembah Huangho, akan tetapi karena mahalnya, sampai sekarang belum saya bikin suling, takut tidak akan ada yang berani membelinya. Akhirnya si tukang pembuat suling itu berkata, Kui Seng girang sekali. Ia mengenal bambu naga hitam sebagai bambu yang kuat dan lurus, maka amatlah baik untuk dijadikan suling dan dibuat senjata. Mana bambu itu? Kenapa tidak dari tadi kau bilang? Keluarkanlah, biar ku melihatnya. Setelah bambu itu dikeluarkan, Kui Seng menjadi girang sekali. Benar bambu naga hitam yang amat baik, tua dan sudah kering betul. Mereka tawar-menawar, kemudian Kui Seng berkata, jadilah. Harap kau buatkan suling dari bambu ini sekarang juga, aku akan menunggunya. Setengah hari lebih Kui Seng berada di rumah pembuat suling itu. Akhirnya lewat tengah hari, suling itu pun jadi dan setelah mencobanya dan mendapat kenyataan bahwa memang sudah tepat ukuran lubang-lubangnya. Kui Seng membayar harga suling yang 50 kali lebih mahal daripada harga suling biasa, membeli pula sebuah suling biasa dan meninggalkan tempat itu. Ia girang sekali, mempercepat larinya menuju ke rumah mungil yang menurut cerita Ang Xiao Hua menjadi tempat istirahatnya tak jauh dari telaga. Moi Moi, kau lihatlah suling ini. Di depan pintu rumah Kui Seng sudah berseru memanggil, rindu akan senyum manis dan pandang mata mesra yang pasti akan menyambutnya. Akan tetapi sunyi saja di sebelah dalam. Kui Seng mendorong daun pintu dan dapat dibayangkan betapa kagetnya melihat dua sosok tubuh melang melintang di belakang daun pintu. Ketika ia membungkuk dan memeriksa, ternyata itu adalah dua orang pelayan wanita yang sudah tak bernyawa lagi tanpa menderita luka yang kelihatan. Kui Seng menjadi pucat mukanya. Moi Moi, serunya dan mendengar ada suara perlahan dari dalam kamar. Sekali meloncat ia sudah menerjang dun pintu kamar dan masuk ke dalam kamar. Apa yang dilihatnya? Memang Ang Xiao Hua berada di situ, akan tetapi dalam keadaan yang jauh bedanya dengan malam tadi. Gadis itu telentang di atas pembaringan, pakaiannya hampir telanjang, rambutnya terlepas dari ikatan dan menutupi sebagian leher dan dada. Bajunya yang berwarna merah muda itu robek-robek dan penuh darah yang keluar dari dadanya di mana tampak menancap sebuah gunting. Kui segera menubruknya. Akan tetapi sekali pandang maklumlah ia bahwa nyawa gadis ini tak dapat ditolongnya lagi, karena gunting itu tepat menancap di ulu hati. Ia diam-diam heran mengapa Ang Xiao Hua tidak mati seketika dengan tusukan seperti itu. Moi Moi, siapa melakukan ini? Ia mengguncang-guncang pundak wanita itu. Ang Xiao Hua membuka matanya yang sudah layu dan tiba-tiba gadis itu tersenyum lemah. Kui Koko, kau datang terlambat, tapi lebih baik begini, tak mungkin aku dapat melihat mukamu setelah apa yang terjadi, lebih baik aku akhiri hidupku. Apa katamu, kau membunuh diri? Tapi, mengapa, Moi Moi? Koko, pada saat kau pergi, datang Wesio iblis itu, dua orang pelayanku dibunuhnya, dan aku, wanita itu menangis dan napasnya terengah-engah. Setelah bertemu dengan engkau, setelah aku bersumpah setia hanya padamu seorang, kebiadaban Wesio itu membuat aku tak mungkin dapat melihatmu lagi di dunia ini. Koko, aku cinta padamu, kau carikan saudaraku Jin In. Moi Moi, akan tetapi Ang Xiao Hua atau Hu Lim In yang bernasib malang itu telah menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Kui Seng. Pada saat itu, dari luar terdengar suara perempuan memanggil, Ang Xiao Hua, kenapa kau 2 hari tidak kembali ke kota? Aku menanti-nantimu, banyak tamu menanyakan kau. Lalu terdengar jerit wanita.
Kui Seng maklum bahwa tentu wanita yang datang itu Bibi Chang yang sudah melihat 2 orang pelayan yang tewas. Maka untuk tidak melibatkan diri dalam urusan pembunuhan ini, cepat ia merebahkan tubuh Ang Xiao Hua di atas pembaringan, menunduk dan mencium bibir yang mulai layu itu dan secepat kilat ia melompat keluar kamar melalui jendela, membawa jubahnya yang kemarin dipinjam Ang Xiao Hua, dan meninggalkan sulingnya di dekat tubuh pelacur itu. Demikianlah, Xian Moi, pertemuanku dengan Ban Pilo Chia yang mengakibatkan sulingku hancur. Kui Seng mengakhiri ceritanya kepada Liu Luxian. Tentu saja dalam cerita itu ia tidak menjelaskan hubungannya dengan Ang Xiao Hua secara jelas. Dalam pandangannya, dibandingkan dengan Ang Xiao Hua, Liu Luxian menang segala-galanya. Kalau Ang Xiao Hua diumpamakan setangkai bunga, maka pelacur itu adalah bunga botan yang tumbuh di lapangan rumput, tiada pelindung dan mudah dilayukan sinar matahari dan dirontokkan angin besar. Akan tetapi Liu Luxian merupakan setangkai bunga mawar hutan yang semerbak harum, indah terlindungi pohon besar, di samping itu sukar dipetik karena tertutup duri-durinya yang runcing. Kui Koko, mengapa ketika kau bercerita tentang dicemarkannya pelacur itu oleh Ban Pilo Chia, matamu berkilat marah? Seorang perempuan lacur macam Ang Xiao Hua itu, mana ada harganya untuk dibela? Memang ini termasuk sebuah di antara watak Luxian yang aneh. Kalau ada laki-laki menyatakan suka atau tertarik oleh wanita lain, biarpun laki-laki itu bukan apa-apanya ia akan merasa iri hati dan cemburu. Di lain pihak, Kui Seng adalah seorang pemuda yang sama sekali belum berpengalaman tentang wanita dan asmara, maka ia tidak tahu dan tidak mengerti akan sikap ini. Ia malah merah mukanya karena jengah mendengar teguran Luxian. Ah, mengapa kau bilang begitu, Xian Moi, pelacur atau bukan? Dia hanya seorang lemah yang diperkosa oleh seorang jahat yang kuat. Sudah menjadi kewajibanku untuk membelanya, dan sudah semestinya kalau aku marah melihat kejahatan Ban Pilo Chia. Aku mengharapkan perjumpaan sekali lagi dengan pendeta iblis itu. Makin tak senang hati Luxian karena dianggapnya bahwa kematian pelacur itu membuat Kui Seng sakit hati dan ini menandakan bahwa pemuda itu jatuh cinta kepada si pelacur. Koko, apakah kau mencinta perempuan hina itu? Tiba-tiba ia bertanya, matanya memandang tajam. Kui Seng juga memandang dan melihat sinar mata bening tajam itu bertambah kagumlah hatinya. Tidak, aku hanya kasihan kepadanya. Jawab Kui Seng, suaranya jelas menyatakan isi hatinya. Akan tetapi agaknya Liu Luxian belum puas. Gadis ini mengerutkan keningnya dan mendesak lagi. Pernahkah kau jatuh cinta? Adakah seorang wanita yang kau cinta di dunia ini? Bertemu dengan pandang mata tajam bening penuh selidik itu, muka Kui Seng menjadi makin merah. Sebelum menjawab ia menggigit bibir menekan perasaan, kemudian katanya, selama ini aku tidak pernah jatuh cinta. Hanya setelah bertemu dengan engkau, Xian Moi. Ah, entahlah. Agaknya kalau ini yang dinamakan cinta, berarti aku jatuh cinta kepadamu. Mendengar kata-kata ini, Luxian hanya tertawa senang sekali. Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Kui Koko, mari kita melanjutkan perjalanan. Apa? Hampir tengah malam begini? Akan tetapi Luxian sudah melangkah ke kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lagi membawa buntalan pakaian dan memanggil pelayan dengan suara nyaring. Ketika pelayan berlari-lari datang, ia cepat memerintahkan pelayan untuk menuntun 2 ekor kuda mereka dan menyiapkannya di depan rumah penginapan. Mengapa tidak Koko? Apa salahnya melakukan perjalanan malam? Setelah keributan tadi, aku tidak senang di sini, ingin lekas-lekas pergi saja. Aku ingin berada di tempat bebas dan udara terbuka untuk mendinginkan kepala agar dapat aku enak memikirkan. Memikirkan sesuatu saja harus pergi tengah malam di tempat terbuka? Kui Seng mengomel karena sesungguhnya ingin ia mengasuh. Memikirkan apa saja sih? Liu Luxian tersenyum manis. Memikirkan pernyataan cintamu tadi itu. Kui Seng melongo dan pipinya menjadi merah. Akan tetapi cepat-cepat ia pun mengambil pakaian dan keduanya lalu keluar dari rumah penginapan, melompat ke atas kuda dan meninggalkan pelayan-pelayan yang memandang dengan mata terbelalak.
terheran-heran menyaksikan dua orang muda yang lihai dan royal itu, yang meninggalkan hadiah tidak sedikit di tangan mereka sebelum pergi. Begitu keluar dari kota, Lucian membalapkan kudanya, Kui Seng terpaksa mengikutinya dengan perasaan heran. Alangkah anehnya gadis ini, pikirnya, dan hatinya berdebar kalau ia teringat betapa tadi ia telah mengucapkan pengakuan cintanya kepada Lucian. Kan tetapi ternyata gadis ini melakukan perjalanan setengah malam suntuk tanpa bicara, dan Kui Seng yang masih merasa malu karena pengakuan cintanya, tidak berani bicara sesuatu, hanya mengiringkan gadis itu dari belakang. "Hei, paman tukang perahu, mari kau seberangkan aku dan kudaku ke sana. Berapa biayanya ku bayar?" Tukang perahu yang kurus dan bermata sipit memakai topi lebar itu segera meminggirkan perahunya, perahu yang cukup besar. Ternyata ia seorang nelayan karena di atas dek perahu tampak alat-alat pancing dan jaring. Di bagian belakang perahu duduk seorang anak tanggung memegang dayung bambu panjang. "Baiklah, Nona, memang setiap hari kerjaku hanya menyeberangkan orang yang lari mengungsi. Akan tetapi dari seberang sana ke sini, sungguh heran sekali pagi-pagi buta begini Nona malah hendak menyeberang ke sana," kata si tukang perahu dengan suara penuh keheranan. Lucian menuntun kudanya dan mengajaknya melompat ke atas dek perahu, sedangkan Kui Seng mengikutinya tanpa banyak bicara. Dalam keadaan remang-remang kini ia dapat melihat wajah gadis itu, masih berseri-seri gembira dan cantik sekali. Kali ini Lucian melirik kepadanya dan tersenyum-senyum manis, akan tetapi juga tidak bicara apa-apa. "Ah, paman, kau tadi bilang apa ketika perahu sudah meluncur ke tengah?" Lucian bertanya. "Orang-orang mengungsi dari sana? Ada terjadi apakah di seberang sana?" Si tukang perahu memandang, keningnya berkerut. "Apakah Nona belum tahu? Daerah Shanxi mulai geger. Sejak Gubernur Li Koyung berkuasa dan kerajaan Tang ditumbangkan, belum pernah terjadi kehebohan di kalangan rakyat. Akan tetapi setelah Jenderal Muda Kam menentang kekuasaan gubernur dan tidak setuju dengan pemberontakan melawan kerajaan, keadaan menjadi geger karena Jenderal Kam mempunyai banyak pengikut. Malah sesungguhnya rakyat banyak yang menyokong Jenderal Muda gagah perkasa itu. Banyaklah dilakukan penangkapan-penangkapan oleh gubernur, dengan tuduhan memberontak. Dan bagaimana dengan jenderal itu? Apakah ditangkap juga? Dan di mana dia sekarang?" Lucian agaknya tertarik sekali, akan tetapi Kui Seng mendengar semua itu dengan hati dingin. Memang sama sekali ia tidak ada perhatian terhadap keributan negara yang tiada hentinya, semenjak pemberontakan yang terjadi puluhan tahun yang lalu terus-menerus, sampai tumbangnya kerajaan Tang, dan tanah air menjadi pecah-pecah karena diperebutkan. Entah berapa banyaknya sekarang raja-raja dan raja-raja muda atau bekas-bekas gubernur yang mengangkat diri sendiri, mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang saling curiga-mencurigai, seakan-akan sekelompok anjing masing-masing mendekap sebatang tulang. Ia muak dengan itu semua, muak melihat manusia-manusia yang demi mencari kemuliaan dan kedudukan duniawi, berebutan tak tahu malu, mempergunakan rakyat yang dipecah-pecah untuk memihak, demi kepentingan masing-masing tanpa menghiraukan korban berjatuhan di kalangan rakyat jelata yang selalu hidup miskin dan bodoh. Mana bisa Jenderal Kam ditangkap? Biar gubernur sendiri takkan berani menangkapnya, hanya berani menangkapi rakyat yang tak berdaya. Pula, tanpa adanya jenderal yang gagah perkasa dan dicinta rakyat itu, bagaimana mungkin Shanxi akan dapat bertahan terhadap serangan dari luar? Paman yang baik, bukankah jenderal itu bernama Kam Siek? Betul. Bagaimana Nona dapat mengenal nama jenderal kami itu sedangkan tadi Nona tidak tahu apa-apa tentang keributan di daerah Shanxi? Kini Kui Seng mulai memperhatikan, apalagi ketika disebut nama Kam Siek. Ia sudah mendengar akan kehebatan sepak terjang jenderal muda itu. Bahkan belum lama ini Kam Siek muncul pula di pesta Bengkau dan telah memperlihatkan sikap dan wataknya yang memang gagah perkasa, ketika mencegah Lucian menjatuhkan tangan maut kepada seorang pengagumnya. Seorang pemuda gagah yang berwatak satria, tidak melayani tantangan Lucian padahal pemuda yang menjadi jenderal itu belum tentu kalah oleh gadis putri Bengkau Chu ini. Laki-laki yang tidak tunduk oleh wajah cantik, tidak seperti aku. Demikian Kui Seng memaki diri sendiri. Ah, Sian Moi,
Kau menyeberang sungai ini, apakah hendak melakukan perjalanan ke utara? Mau kemanakah? Ingat, perjalanan ini adalah perjalananku, kau hanya ikut denganku, kata Kui Seng setelah tukang perahu itu pergi ke kepala perahu untuk membantu penyeberangan, karena air mulai agak deras alirannya dan tidak amanlah kalau hanya mengandalkan tenaga pembantunya yang masih anak-anak. Dengan kerling tajam Lucian mencibirkan bibirnya yang merah. Jantung Kui Seng serasa ditarik-tarik. Manisnya gadis ini kalau begitu. Kui Koko, seorang suami boleh membawa kehendak sendiri, ada kalanya harus menghormati dan menuruti keinginan si istri, tunangan pun bukan. Bagaimana aku harus selalu menuruti kehendakmu? Kau bukan suamiku, bukan tunanganku, juga bukan atau belum menjadi guruku, karena kau belum menurunkan apa-apa seperti yang telah kau janjikan kepada ayah. Aku ingin ke utara, kalau kau hendak mengambil jalan lain tanpa menurunkan kepandaian kepadaku yang berarti kau melanggar janji, terserah. Kui Seng mengeluh di dalam hatinya. Terlalu sekali gadis ini menggodanya. Ia tertawa dengan sabar. Adik yang baik, kata-katamu seperti ujung pisau tajamnya. Aku sih tidak mempunyai tujuan tertentu, kemanapun boleh. Akan tetapi kalau di utara terjadi keributan perang, mengapa kau hendak ke sana? Lucian tertawa dan giginya yang putih berkilau terkena matahari pagi yang mulai muncul dan sinarnya menembus celah-celah daun pohon. Justeru karena ada perang aku ingin ke sana. Aku hendak menonton keramaian. Kui Koko, ada tontonan bagus. Mengapa kita lewatkan begitu saja? Pula, melakukan perjalanan bersamaku, biarpun menempuh bahaya, bukankah amat menyenangkan bagimu? Gadis itu mengerling, manis sekali dan Kui Seng menahan napasnya. Sinar matahari pagi jatuh pada kepala gadis itu, membuat sekeliling kepala seperti dilingkungi sinar keemasan. Kau cantik sekali, Moi Moi, katanya perlahan, penuh kekaguman. Lucian tertawa. Gadis di pagi hari belum berhias, mana bisa cantik? Ih, kau sudah mabok lagi, Koko. Kini bukan mabok arak, melainkan mabok asmara. Lucian tertawa-tawa menggoda, lalu berjongkok di pinggir perahu. Tangannya menyambar air yang jernih dan mulailah ia mencuci mukanya. Digosok-gosoknya sehingga seluruh kulit mukanya menjadi kemerahan dan segar laksana bunga mawar merah tersiram embun pagi. Digoda secara terang-terangan seperti itu, Kui Seng menjadi lemas dan selanjutnya ia tidak mau banyak bicara lagi, karena setiap godaan gadis itu merupakan tusukan di hatinya. Mengapa ia tiba-tiba menjadi begini lemah? Mengapa ia tidak pergi saja tinggalkan gadis ini? Kemana perginya keangkuhannya yang selama ini ia banggakan? Ah, ia masih mengharap, ia masih menanti. Lucian telah mendengar pengakuan cintanya, dan gadis ini sukar sekali diraba isi hatinya. Kadang-kadang begitu mesra seakan gadis itu pun mencintainya, sungguh pun ingin memperlihatkan kebalikannya, akan tetapi mengapa kadang-kadang begitu kejam menyerangnya dengan kata-kata sindiran? Setelah menyeberang, kembali Lucian membalapkan kudanya. Kui Seng mengikuti dari belakang dan sebentar saja mereka sudah memasuki sebuah hutan. Benar saja seperti yang dikatakan tukang perahu, setelah agak siang tampaklah berbondong-bondong orang mengungsi ke selatan. Karena jalan mulai ramai dengan rombongan pengungsi, Lucian dan Kui Seng mengambil jalan hutan yang kecil akan tetapi sunyi. Mengapa mengungsi saja harus beramai-ramai seperti itu? Memenuhi jalan saja. Lucian mengomel karena jalan hutan yang dilalui sempit dan seringkali pohon-pohon kecil berduri mengganggunya. Rakyat sudah terlalu banyak mengalami tindasan dan kekerasan, Sian Moi. Mereka tahu bahwa mengungsi pun tidak terlepas dari intaian bahaya gangguan orang jahat atau binatang buas, maka mereka merasa lebih aman untuk melakukan pengungsian beramai-ramai. Pada perang sekacau ini biasanya orang-orang jahat suka mempergunakan kesempatan merampok. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.